Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali dalam channel pembelajaran matematika bersama saya, Pak Maulana. Dan ini adalah video koreksi pembahasan soal KSM bidang matematika MA tingkat kabupaten kota tahun 2022, khususnya pada soal nomor 22, di mana kita telah melakukan pembahasan pada video sebelumnya, di mana kita telah membahas soal nomor 22 dan mendapatkan jawaban akhir yaitu 26.244. Dan ada sebuah akun yang bernama @kimiamat berkomentar, "Maaf Pak, bukannya 12.996 juga memenuhi syarat?" Dan setelah kita mengoreksi, ternyata jawaban yang diberikan oleh akun @kimiamat ini ternyata benar dan kita ada masalah pada syarat kedua pada pembahasan soal tersebut. Nah, bagaimana penjelasannya? Saya langsung saja masuk pada pembahasan soalnya. Nah, pada pembahasan sebelumnya di soal nomor 22 ini kita telah menguraikan setidaknya 3 syarat dari penjabaran soal ini. Jadi soal ini kita uraikan sehingga terbentuk 3 syarat yang memenuhi bilangan tersebut. Syarat pertama adalah bilangan kuadrat, di mana syarat ini kita hasilkan dari pernyataan bilangan tersebut memiliki sejumlah ganjil faktor positif. Jadi hanya bilangan kuadrat yang memiliki sejumlah ganjil faktor positif. Kemudian karena dia adalah bilangan kuadrat, maka bilangan kuadratnya kita batasi antara 100 kuadrat sampai dengan 316 kuadrat. Nah, kenapa kita harus batasi dari 100 kuadrat? Karena bilangan yang kita inginkan haruslah berbentuk bilangan 5 angka. Sementara di bawah 100 kuadrat, anggaplah 99 kuadrat, itu hanya membentuk bilangan 4 angka. Dan jika di atas 316 kuadrat, misalnya 317 kuadrat, maka itu akan membentuk bilangan 6 angka. Dan itu tidak memenuhi bilangan yang kita inginkan, yaitu bilangan 5 angka. Nah, kemudian pada syarat yang kedua kita nanti akan fokus di sini karena di sini titik masalahnya. Nah, kemudian di syarat yang ketiga, semua angkanya merupakan faktor dari bilangan tersebut. Nah, karena A, B, C, D, E ini setiap angkanya yaitu A, B, C, D maupun E harus merupakan faktor, berarti A, B, C, D, E ini tidak boleh sama dengan 0 karena 0 merupakan tidak menjadi bagian dari semua, tidak akan menjadi faktor dari semua bilangan. Nah, makanya A, B, C, D ataupun E tidak boleh sama dengan 0. Nah, kita kembali ke pembahasan syarat yang kedua. Pertanyaan pertama kita, dari mana sih sebenarnya syarat yang kedua ini, yaitu A, B, C, D, E harus berbentuk 2 pangkat 2 dikali P pangkat N, di mana P bilangan prima lebih besar dari 2 dan N bilangan genap. Nah, dari mana asalnya? Jadi asal muasal bentuk ini yaitu dari pernyataan ini, 2/3 faktor positifnya merupakan bilangan genap. Nah, karena 2/3 faktor positifnya merupakan bilangan genap, berarti 1/3 faktor positifnya merupakan bilangan ganjil. Karena jika tidak genap maka ganjil. Berarti karena 2/3 adalah genap, maka 1/3 dari faktor positifnya pastilah berupa bilangan ganjil. Nah, kemudian agar 1/3 faktor positifnya merupakan bilangan ganjil, maka bilangan tersebut harus berbentuk seperti ini. Nah, kenapa harus berbentuk seperti ini? Ya, kenapa harus berbentuk 2 pangkat 2 kali P pangkat N? Ya, karena jika P bilangan prima ganjil, maka banyak faktor ganjil dari A, B, C, D, E adalah N tambah 1 ya. Jadi untuk mencari banyak faktor ganjil, kita cukup menambahkan pangkatnya dengan 1 ya. Karena di sini perpangkatan ganjil yaitu P ini kan bilangan ganjil dan pangkatnya adalah N, maka banyak faktornya adalah N tambah 1. Banyak faktor ganjilnya ya adalah N tambah 1. Kenapa kita tidak gunakan yang ini? Karena ini adalah bilangan genap ya. Jadi tidak boleh diambil faktornya. Nah, adapun banyak faktor keseluruhan dari A, B, C, D, E, yaitu pangkatnya tinggal kita tambah 1 saja ya, lalu kita kalikan.
Nah, di sini pangkatnya 2, 2 tambah 1 dikali N tambah 1. Sehingga kita peroleh banyak faktor keseluruhannya yaitu 3 kali N tambah 1. Nah, dari sini bisa kita lihat bahwa perbandingan antara banyak faktor ganjil dan banyak faktor keseluruhannya yaitu 1:3 ya, bisa terlihat dengan jelas, atau bisa kita simpulkan sepertiga faktor positifnya merupakan bilangan ganjil sesuai yang diharapkan. Nah, kemudian menjadi pertanyaan, di mana sebelumnya saya mencantumkan P bilangan prima ganjil atau bilangan prima yang lebih besar dari 2. Nah, pertanyaannya adalah apakah boleh kita menggunakan bilangan ganjil yang lain selain bilangan prima? Nah, misalkan P ini adalah bilangan ganjil bukan prima ya. Jadi kita perluas. Anggaplah P ini adalah Q kali R, di mana Q dan R bilangan prima ganjil. Sehingga membentuk 2 pangkat 2 kali Q pangkat N kali R pangkat N. Sesuai penjabaran ya, karena P pangkat N kita uraikan menjadi Q kali R, maka menjadi Q pangkat N kali R pangkat N. Nah, banyak faktor ganjilnya, tinggal kita tambahkan satu ya pangkatnya, yaitu N tambah 1 kali N tambah 1. Sehingga nanti membentuk banyak faktor ganjilnya yaitu N tambah 1 kuadrat. Adapun banyak faktor keseluruhannya yaitu menjadi 2 pangkat 2 kali Q pangkat N kali R pangkat N. Yaitu banyak faktor keseluruhannya yaitu adalah pangkatnya kita tambah 1, 2 tambah 1 kali N tambah 1 kali N tambah 1. Sehingga diperoleh 3 dikali N tambah 1 kuadrat. Nah, dari sini juga terlihat dengan jelas bahwa banyak faktornya ternyata sepertiga faktornya adalah bilangan ganjil. Bisa terlihat di sini ya. Nah, kemudian kenapa harus bilangan ganjil? Ya, karena jika P-nya genap maka tidak memenuhi syarat ini, sepertiga faktor positifnya merupakan bilangan ganjil. Dan kenapa harus lebih dari 1? Ya, karena jika P-nya 1 maka tidak ada faktor ganjil ya, karena 1 pangkat N itu 1, berarti langsung kita kalikan saja dengan 2 pangkat 2, maka tidak memenuhi syarat juga. Kemudian kenapa harus N bilangan genap? Nah, jika N-nya bilangan genap, kenapa harus seperti itu? Karena ini merupakan bilangan kuadrat. Jadi jika ingin kita bentuk 2 pangkat 2 kali P pangkat N ini menjadi bilangan kuadrat, maka N-nya harus genap. Oke, nah dari sini kita bisa perbaiki syarat-syarat yang kita sudah buat sebelumnya. Yang tadinya P adalah bilangan prima lebih besar dari 2, kita ganti jadi P itu tidak harus bilangan prima ganjil ya, tetapi dapat berbentuk bilangan ganjil yang lebih dari 1. Jadi kita bisa tambahkan syaratnya seperti yang kita tulis sebelumnya. Jadi yang pertama adalah bilangan kuadrat antara 100 kuadrat sampai dengan 316 kuadrat. Kemudian syarat yang kedua adalah ABCDE diuraikan menjadi 2 pangkat 2 kali P pangkat N, di mana P bilangan ganjil lebih dari 1 dan N bilangan genap. Kemudian C, A, B, C, D, E tidak boleh sama dengan 0. Sehingga untuk cara mengujinya akan lebih mudah karena anggap saja N-nya sama dengan 2 ya. Maka ABCDE ini bisa kita uraikan menjadi 2 pangkat 2 kali P pangkat 2. Nah, dari sini karena pangkatnya bisa kita keluarkan sehingga berbentuk 2P pangkat 2. Sehingga untuk mengujinya cukup kita pilih P secara acak, di mana P-nya itu harus bilangan ganjil ya. Kita mulai dari 51. Kenapa harus 51? Karena bilangan ganjil di bawah 51 yaitu 49, jika dikali dengan 2 menjadi 98. Sementara 98 kuadrat tidak masuk syarat yang pertama, sehingga kita bisa abaikan. Jadi kita mulainya dari 51, kemudian kita cek lagi untuk P53, 55 dan seterusnya sampai 157. Nah, di mana bilangan P yang terkecil yang kita inginkan harus memenuhi. Nah, jadi yang pertama kita uji untuk P sama dengan 51. Jika P 51 kita kali 2 menjadi 102. Jadi 102 kuadrat itu sama dengan 10.404. Nah, bisa kita lihat digit-digitnya adalah 1, 0 dan 4. Dan di sini ada digit 0 di mana itu tidak memenuhi syarat yang ketiga. 0 itu bukan faktor dari 10.404. Jadi ini tidak memenuhi.
Kita naikkan lagi P-nya, P sama dengan 53, maka A, B, C, D, E berbentuk 106 kuadrat. Jadi 2 kali 53 yaitu 106, kita kuadratkan menjadi 11.236. Dan ternyata 3 dan 6 bukan faktor dari 11.236. Cara mengeceknya 3 ini bisa kita uji ya. Kita jumlahkan saja semua digit dari 11.236 ini. Jadi kita tambahkan 1 tambah 1 itu 2, tambah 2 4, tambah 3 7, 7 tambah 6 13 ya. Dan 13 itu tidak habis dibagi 3. Makanya 3 bukan faktor dari 11.236. Kemudian untuk P sama dengan 55, 2 kali 55 yaitu 110, sehingga 110 kuadrat kita bisa jabarkan menjadi 12.100. Dan di sini ada digit 0, dan 0 itu bukan faktor dari 12.100, sehingga ini juga tidak memenuhi. Kemudian untuk P sama dengan 57, kita masukkan 57 kali 2 yaitu 114, dan 114 kuadrat itu sama dengan 12.996. Dan ternyata 1, 2, 6, dan 9 adalah faktor dari 12.996. Sehingga bisa kita simpulkan bahwa bilangan terkecil yang memenuhi sifat tersebut adalah 12.996. Oke, demikian pembahasan soal kita pada video kali ini. Pertama, saya ucapkan terima kasih untuk akun yang telah memberikan koreksi, dan jika kalian juga menemukan kesalahan atau ada sesuatu yang ingin didiskusikan, silahkan komentar di kolom komentar yang tersedia. Dan jika kalian suka video ini, silahkan like dan share, dan jika berkenan silahkan tekan subscribe. Sekian untuk video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.